Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ibadah Minggu Advent kedua ini, dalam satu tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat, yang menjadi landasan daripada tema ini adalah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 85 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Keindahan Advent dan Natal sudah bisa kita rasakan saat ini. Di mana letak keindahannya? Di mana? Di rumah kita, di gereja kita, di tempat di mana-mana ada keramaian seperti pasar, mal dan sebagainya. Pernak-pernik Natal, sukacita itu sudah dinampakkan. Bahkan keharuman Natal juga sudah mulai tercium dengan aroma-aroma yang begitu baik. Dari mana bisa kita mencium aroma tersebut? Yakni ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bahkan kita bisa juga menelisik hati dan pikiran kita, betapa kita sebenarnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bunga-bunga sudah banyak dijual dan diperjualbelikan, bahkan sudah ada yang sampai ke rumah kita masing-masing. Aroma kekhususan, bahkan keramahan Advent dan Natal itu juga sudah bisa kita rasakan, Ibu Bapak Saudara-saudara. Mulai minggu yang lalu, keramahan Advent dan Natal itu sudah mulai kita rasakan, di mana setiap orang-orang yang saling mengenal dalam persekutuan, dalam keluarga, sudah menyampaikan kalimat salam Advent. Di grup-grup WA, bahkan di media sosial, Facebook, Instagram juga sudah. Kemeriahannya juga, kemeriahan Natal dan Advent itu juga sudah mulai diperdengungkan. Di mana bisa kita lihat, walaupun dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, anak-anak di rumah, remaja, ama, ina, naposo bulung, lansia sudah mengirimkan beberapa lagu untuk dibuat sebagai pesona kemeriahan Natal yang akan diperdengarkan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah setiap persekutuan, dan bahkan juga keluarga-keluarga besar, punguan-punguan marga, arisan dan lain sebagainya sudah memunculkan arti daripada kemeriahan. Bahkan keanggunan daripada Advent dan Natal itu sudah bisa kita nikmati, sudah bisa kita rasakan. Di mana keanggunannya?
di mana manusia, orang-orang Kristen saat ini juga sudah lebih fokus untuk memandang ke dalam kerajaan sorga, fokus untuk menyebut nama Yesus yang lahir di Bethlehem 2020 tahun yang lalu, fokus juga di dalam menyambut keanggunan daripada kerajaan Allah itu yang telah datang di tengah-tengah dunia. Dan tentu kita juga telah melihat semarak Natal itu. Semua sekarang matanya, pikirannya, hatinya tertuju. Bagaimana sebenarnya hati, pikiran, dan iman kita untuk menyemarakkan Advent dan Natal. Di gereja kita HKIP Tebet secara khusus akan dimulai dalam perayaan Natal, lansia besok, kemudian sakit menahun, sekolah minggu, naposo bulung seperti warta kita dan seterusnya. Ternyata ibu bapak saudara-saudara, masa-masa pandemi COVID-19 ini sepertinya hendak menyerang kita, menerpa kita di dalam kepedihan atau kesedihan. Namun karena penyertaan Allah, karena penyertaan daripada Yesus dan kekuatan Roh Kudus itu, ternyata seperti yang saya katakan, keindahan, keharuman, keramahan, kemeriahan, keanggunan, dan semarak Advent dan Natal itu tetap bisa kita kumandangkan, perlihatkan saat ini. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Dan dipertanyakan kembali saat ini bagaimana hati kita, bagaimana iman kita ibu bapak saudara-saudara. Inilah yang hendak dinyatakan oleh Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan 14 tadi. Perlu juga kita ketahui masa-masa silent period di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dan umat Allah akan penantian tentang Mesias yang dijanjikan itu. 400 tahun sebelum Kristus lahir, sebelum Mesias itu menjadi anak manusia, sebelum Allah firman itu lahir di tengah-tengah dunia, bangsa Israel umat Allah itu menanti. Karena pada saat 400 tahun itu firman Allah ataupun janji tentang berkat melalui Mesias yang dijanjikan itu tidak lagi diberitakan. Namun satu hal yang pasti bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang tetap menyatakan dirinya sebagai umat Allah, mereka tetap menantikan. Dan itulah dikatakan periode perjanjian lama sampai dengan periode awal perjanjian baru itu. Itulah yang hendak disingkap oleh apa yang dikatakan firman Tuhan saat ini bagi kita. Dan pada saat ini ketika pemazmur menyatakan keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Keselamatan dari Tuhan itu harus dinantikan. Keselamatan dari Tuhan itu harus didambakan. Keselamatan dari Tuhan itu juga haruslah dihidupkan. Ikon hangolu honot todo haluau nasihat debata asamar hite siani. Adong ma lapatan ni minggu Advent dohot dinaling mangaradi hita dinamar pesta Natal. Jala odo na pinarbaga-baga ni debata. Bagian pertama dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 14 ini. Yang hendak dikatakan dalam ayat 1 dan ayat 4 adalah pemazmur di sana menyapa Allah, menyebut beberapa tindakan-tindakan Allah selama ini terhadap proses kehidupan manusia, di mana Allah adalah merupakan Allah yang bertindak bagi setiap gejolak kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Dialah yang bertindak dan yang melakukan hal-hal yang benar bagi orang-orang yang tetap percaya, bersikukuh untuk menyebut keberadaan Allah dan kemuliaannya itu. Dan hal yang kedua yang disebutkan, yang disapa oleh pemazmur dalam Mazmur ini, dalam ayat 1 dan ayat 4 itu adalah Allah adalah merupakan satu-satunya pemelihara atas tatanan kehidupan manusia supaya tetap
mengabadikan dirinya sebagai anak-anak Allah, supaya mereka tidak pernah lupa, supaya manusia itu tidak pernah lupa atas pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Dan apa yang disuarakan oleh pemazmur ini juga hal yang ketiga dalam ayat 1 dan ayat 4 itu adalah pemazmur menyatakan bahwa hanya Allah lah yang menyelenggarakan kehidupan umat manusia itu ketika dia lahir sampai dia harus meninggalkan dunia ini. Allah lah sebagai penyelenggara kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara, supaya pada akhirnya ketika kita tiba pada minggu-minggu Advent seperti ini, kita hendak melihat, kita hendak menengadah, kita harus percaya bahwa terselenggaranya kehidupan kita itu adalah semuanya berkat Allah. Dan bahagian kedua dari Mazmur 85 ini dari ayat 5 sampai dengan ayat 8 dikatakan di sana bahwa pemazmur menyampaikan doa-doa permohonan. Atas apa? Atas dasar pengalaman positif dalam sejarah kemanusiaan, dalam sejarah kehidupan bangsa Israel mengenai relasi yang baik antara Allah dan manusia. Dan tentu pemazmur menginginkan satu hal, yakni pemulihan, restorasi dalam kehidupan setiap umat, terutama umat Israel itu haruslah dilaksanakan oleh Tuhan. Dan itulah yang akan kita lihat dalam bahagian ketiga Mazmur 85 ini ayat 9 sampai 14 itu. Kita dapat lihat ada beberapa pemikiran serta penyataan permazmur di hadapan Allah. Yang pertama dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai 14 itu adalah pemazmur berniat dan pemazmur sekaligus memiliki hati dan kepribadian serta budi yang rela untuk mendengar firman Allah. Dan inilah yang hendak dikatakan kepada kita, kita harus mau mempunyai niat mendengar firman Allah. Karena apa? Dalam Mazmur 119 itu dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan pemazmur juga menginginkan dan dia meyakini ketika Allah menyampaikan firman itu, ketika Allah menyampaikan kabar baik itu, maka kabar baik yang sangat-sangat sederhana untuk kita laksanakan, untuk kita niatkan adalah damai. Karena melalui damai itu ibu bapak saudara-saudara, Allah hendak mengedukasi, mengajar kita agar umat Allah tidak lagi kembali kepada kebodohannya tadi dalam ayat 9 itu. Apa rupanya kebodohan manusia itu? Kebodohannya adalah yang pertama sekali sering melupakan Allah, sering absen dalam kedaulatan Allah, sering juga absen dan lupa bahwa Allah lah yang termulia di tengah-tengah kehidupan di bumi ini, atas seluruh ciptaannya, atas seluruh pribadi, atas seluruh kerajaan, dan atas seluruh penguasa. Oleh karena itu Yesus Kristus juga pernah berkata dalam Matius 5 ayat 9 itu, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan melihat Allah. Ibu bapak saudara-saudara, hanya orang yang mau membawa damailah yang hendak melihat kerajaan Allah dan melihat Allah itu untuk menyatakan kemuliaannya. Hal yang kedua yang hendak dikatakan dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita, pemazmur menyatakan keyakinannya juga bahwa keselamatan Allah itu, keselamatan yang diberikan oleh Allah itu sangatlah dekat
kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan hanya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, akan Allah, di sanalah Allah berkenan untuk menunjukkan kemuliaannya. Dan kemuliaan itu juga harus bermukim dalam kehidupan orang-orang yang membawa damai tersebut. Dan bisa kita lihat kembali dalam ayat 11 dan 2 ayat 12. Pemazmur juga menyatakan dan sangat yakin bahwa hanya dengan melakukan keadilan, kesetiaan yang akan bisa melawan penindasan-penindasan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu jangan takut jikalau engkau adalah orang-orang tertindas. Berbahagialah juga orang-orang yang teraniaya, yang dikejar-kejar oleh karena namaku. Yesus juga berpesan dalam khotbah di bukit itu. Karena merekalah yang memiliki bumi ini. Karena merekalah yang memiliki kerajaan Allah itu. Oleh karena itu firman Allah dalam Mazmur pasal 85 ini menjadi inspirasi bagi setiap umat Kristen, bagi setiap umat percaya, bagi setiap orang yang takut akan Tuhan tadi itu. Untuk tetap melakukan konsekuensi daripada keadilan di tengah-tengah kehidupannya. Karena keadilan itu adalah salah satu sifat daripada Allah yang telah datang di dalam Kristus dan yang akan datang kembali. Dan kita lihat apa yang terjadi dalam ayat 13 dan ayat 14 itu. Ini adalah merupakan efek daripada relasi positif tadi. Ketika kita berinteraksi dengan baik bersama-sama dengan Allah. Ketika kita mau mendengar firman Allah. Ketika kita mau melakukan firman Allah. Maka efek yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bisa kita lihat secara langsung. Dalam siklus kehidupan kita ini. Bumi itu, tanah itu, tempat berpijaknya manusia, tempat manusia bersosialisasi itu akan tetap memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, ketika damai, ketika kasih, ketika kesetiaan, ketika keadilan itu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, maka tanah dan seluruh yang ada di bumi ini akan menghasilkan buah-buah yang baik. Saya teringat tadi khotbah untuk sekolah minggu ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya memandang dan melihat pohon ara yang tidak berbuah. Kemudian Yesus mengutuki pohon ara itu dan tidak berbuah lagi. Jangan sampai seperti itu, terutama ketika kita hendak menyambut Kristus dalam masa-masa atau minggu-minggu Advent. Serta mau menyambut Dia di dalam ibadah dan perayaan Natal yang akan kita lakukan. Satu hal yang harus kita pastikan, berbuahlah. Dan pastikan Yesus akan membangkitkan semangat kita kembali dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Walaupun terkadang kita harus rela menderita. Bahkan bergumul. Dan jangan pernah surut oleh karena pergumulanmu itu. Karena di balik pergumulanmu sebenarnya Allah hendak melihat sebagaimana tanggung jawabmu sebagai anak-anak Tuhan. Untuk bisa melihat kemuliaan Allah akan hadir dalam setiap penderitaanmu, dalam setiap pergumulanmu itu. Dan itulah yang sering dikumandangkan oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Ketika kita menyambut Natal, ketika kita berpesta, ketika kita beribadah. Adok sadaid di nama cai. Hasanga pon di debata, laus dame 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 ma di jolma. Ini adalah keunggulan daripada setiap orang-orang yang menyambut kerajaan Allah itu. Yang menantikan dengan serius kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Dan ketika damai itu, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, hadir di antara kita, maka kehidupan kita akan tetap menjadi kehendak Allah. Karena kehidupan yang damai itulah yang
harapkan, yang dikehendaki dari setiap orang-orang yang baik. Dari setiap orang-orang yang mau berbuah, baik dia masih kecil, sudah besar, dewasa, tua maupun muda. Damai itu bukan hanya karena harta yang melimpah, bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena hidup kita populer atau nama kita dikenal oleh orang lain. Tetapi sebaliknya ibu bapak saudara-saudara, damai itu adalah ketika semuanya yang kita miliki itu adalah merupakan sumber inspirasi bagi kita yang mampu mengedukasi kehidupan kita dan juga yang mampu memahami akan kepribadian kita di hadapan Tuhan. Dan cara kita untuk mendapatkan damai adalah ketika kita mengalami persentuhan, persekutuan dengan Tuhan. Sentuhan secara rohani, sentuhan secara keakraban di dalam doa kita kepada Tuhan. Menyerahkan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi mendengar firman-Nya dan melakukan firman-Nya akan membuat hati kita damai. Bukan karena ketika kita memiliki benda-benda yang mati, tetapi ketika kita memiliki kehidupan bersama-sama Yesus, bersama-sama Mesias yang kita nantikan itu. Itulah suara Advent itu. Advent, Adventa, Adventi dan Adventus itu sering dikatakan adalah proses penantian yang berkepanjangan, proses penantian membuka hati, proses penantian meluruskan jalan serta membuka jalan bagi Tuhan. Proses ketika kita mau menyambut Dia yang datang dan yang akan datang itu. Advent bagi kita saat ini adalah merayakan sekaligus dua parusia Allah. Yakni ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi bayi yang mungil. Yesus yang lahir di dalam kehinaan serta keterbatasannya. Yesus yang lahir di kota yang kecil itu seperti laporan Nabi Mika. Wahai engkau Bethlehem Efrata, kota yang terkecil di antara negeri di Yuda. Tetapi tidak menyurutkan niat Allah menghadirkan damai sejahtera itu. Di kota yang sederhana itu, di kota yang tidak ada hiruk pikuk kemewahan itu, di kota tempat para gembala menggembalakan kambing domba itu. Namun Tuhan sengaja memilih itu menjadi tempat lahirnya kemuliaan itu. Seperti yang diberitakan kepada para gembala. Parusia yang kedua adalah ketika Kristus nanti hendak datang di dalam kemuliaannya. Untuk menyambut orang-orang yang telah mendengar dan melakukan firman Allah. Untuk menyambut orang-orang yang telah memerdekakan dirinya dari kebodohannya tadi, dari keberdosaannya, yang telah mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan jiwanya, dan mempersembahkan imannya hanya kepada Yesus Kristus yang telah memerintah di tengah-tengah dunia ini. Yesus yang tadi dalam kedatangannya, orang-orang mengatakan Dia adalah orang bodoh, anak Allah yang bodoh, harus mati, disalibkan, dicerca, dihina. Namun disitulah letak kemuliaannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa ketika orang-orang yang berilmu di tengah-tengah dunia ini mengatakan salib itu adalah lambang kebodohan. Tetapi bagi orang Kristen salib itu adalah lambang kebahagiaan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Perjalanan sejarah kehidupan kita, seperti yang kita katakan tadi, hanya Allah lah sebenarnya yang menyelenggarakan dan memberikan kehidupan itu bagi kita. Saat ini, di sini dan nanti, semuanya itu hanyalah perkenanan Allah. Oleh karena itu kehidupan gereja juga, kehidupan orang-orang kudus yang telah dikuduskan oleh Tuhan
oleh karena namanya, oleh karena baptisan, oleh karena perjamuan kudus yang telah kita terima itu. Harus memampukan kita tetap bangkit dan mengerti bagaimana kita harus berdamai dengan sesama kita. Berdamai dengan orang lain, berdamai dengan situasi kehidupan kita, berdamai di tengah-tengah gereja, berdamai dengan para pimpinan di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, berdamai dengan orang-orang yang selalu menjelek-jelekan kita, yang selalu mengkhianati kita, yang selalu bahkan membuli kita. Karena hanya orang-orang yang penuh dengan kedamaian sama seperti dengan firman Tuhan ini. Termasuk dalam pelaksanaan Sinode Godang HKBP nanti. Kita harapkan pada hari Rabu yang akan datang, tanggal 9 sampai 13 Desember 2020. Sinode Godang itu memastikan kita juga ibu bapak saudara-saudara harus menyudahi segala sesuatu yang kurang baik selama ini. Baik kerukunan di antara para pendeta, kerukunan di antara para jemaat, bahkan jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Ibu bapak saudara-saudara, kembalilah, pilihlah. Para utusan Sinode Godang itu harus memilih pemimpin yang berintegritas. Jangan hanya mengandalkan popularitas saja. Jabatan hanya sementara. Kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan ingat, kau dirimu kita bisa menyelenggarakan kehidupan kita hanya karena Tuhan. Sudahi sungut-sungut yang selama ini berkembang. Doakan pimpinanmu. Jangan saling menjelekkan di tengah-tengah dunia ini. Stop tuduhan, stop bully. Sekali lagi hormati pimpinanmu, doakan pimpinanmu, dukung pimpinanmu. Kritik dengan jalan yang baik, berikan masukan. Tidak didengar sekali lagi, tidak didengar sekali lagi. Karena mengasihi dan mengampuni itu 7 kali, 70 kali. Itulah orang-orang yang telah berdiam, bermukim di dalam kehidupan yang termulia di hadapan Allah. Jangan engkau lakukan kritik-kritik pedas, terlebih-lebih melalui medsos dan yang lain-lainnya. Dia juga pimpinan ini juga punya hati nurani, mempunyai pikiran ibu bapak saudara-saudara. Dan ketika Sinode Godang itu dilaksanakan dalam minggu-minggu Advent ini, ingatlah, jaga hatimu. Jangan nodai hatimu. Jaga imanmu. Jaga perangaimu. Pertaruhkan imanmu. Bahkan seperti yang saya katakan tadi di awal khotbah ini. Keindahan, semarak, keanggunan, bahkan kemeriahan Advent dan Natal itu sudah terdengar, sudah terlihat. Begitulah engkau hendak melakukan setiap aktivitasmu termasuk dalam pelaksanaan Sinode Godang nanti. Saya yakin ibu bapak saudara-saudara yang terpilih untuk menjadi utusan, lakukan tugas pelayananmu, lakukan tugasmu untuk memilih yang terbaik bagi kerajaan Allah, bagi HKBP secara khusus. Marilah di tengah-tengah kehidupan kita, kita kembali kepada firman Tuhan. Bawalah serta sukacita sorgawi itu. Bawalah serta sukacita kehidupan secara pribadi dan keluargamu. Persembahkan itu sebagai persembahan yang utuh, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Dan pertanyaannya saat ini, sudahkah saatnya dan kita layak untuk menanti Kristus yang akan datang kedua kali? Di mana kita nanti akan menyanyikan Maranatha Roh O Tuhan. Dan sudah tepatkah cara kita saat ini untuk menyambut Kristus yang akan datang kemudian? Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam kemuliaan-Mu Engkau adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan yang setia, Allah yang menjadi sumber keselamatan kami. Dan Tuhan Allah yang selalu memberikan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya itu. Semua yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan. Dan terselenggaranya kehidupan kami dan pelayanan kami. Sampai dengan saat ini juga itu adalah semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan kasihani kami.
Kasihani pemimpin bangsa kami, kasihani pemimpin-pemimpin gerejamu. Luputkan kami dari marah dan murka-Mu. Tetapi Engkaulah yang selalu menyelamatkan kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan pastikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak lagi bisa diombang-ambingkan oleh dunia ini. Terima kasih atas firman-Mu. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Ketika itu sudah dekat, kami mau mempersiapkan diri kami. Ketika keselamatan itu sudah dekat, layakkah kami untuk menyambut-Mu, dan bagaimana cara kami untuk menyambut serta menerima keselamatan itu? Ajar kami dengan hikmat yang dari Tuhan. Melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mau menyatu padukan hati dan pikiran kami. Kami mau berdoa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau tahu pergumulan bangsa dan negara ini di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19. Bapa di sorga, banyak orang-orang yang ketakutan. Banyak orang-orang yang seolah-olah bersembunyi supaya mereka tidak terpapar. Bapa, Engkau tahu, Engkaulah yang selalu memberikan kesehatan bagi setiap bangsa dan negara. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, terutama Tuhan para tenaga kerja kesehatan kami. Kami pertaruhkan hidup mereka. Engkau tutup bungkus mereka selalu dengan darah-Mu yang kudus. Supaya ketika mereka melayani Engkau, melayani sesamanya, mereka terbebas dari virus itu. Banyak sudah yang telah menderita. Banyak sudah yang telah menangis. Oleh karena kehilangan sanak saudara, bahkan teman. Bapa, Engkau yang selalu memberikan penghiburan kepada kami, kepada setiap warga jemaat-Mu. Dan untuk itu kami memohon, lalukanlah pandemi COVID-19 ini. Tapi bukan kehendak kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk pelaksanaan Sinode Godang HKBP. Sinode Godang ke-65, Bapa di sorga, Engkaulah memberikan kesehatan kepada setiap peserta Sinode Godang, kepada para pimpinan kami yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin masa depan HKBP 4 tahun yang akan datang. Biarlah mereka adalah orang-orang yang Tuhan urapi, yang benci dengan pengejaran suap, yang mempunyai integritas yang baik di hadapan Tuhan, bukan baik di hadapan saudara-saudaranya atau teman-temannya, tetapi baik di hadapan Tuhan. Kalau dia hanya baik di hadapan kami, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat dan tanggung jawab moral serta spiritual kepada para utusan Sinode Godang HKBP yang akan memimpin, yang akan memilih pemimpin gereja kami. Kami mau berdoa juga Tuhan, banyak pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja demi keluarga, masyarakat demi masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Tuhan, Engkau angkat setiap pergumulan itu. Engkau yakinkan kami bahwa di balik pergumulan itu, ketika kami setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan akan tetap membela kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ketika Engkau masih melayakkan kami untuk mendengar firman-Mu sebagai firman kebenaran, firman kehidupan yang membawa kami kepada kedamaian. Ketika hati kami damai, pikiran kami damai, kami juga akan berdamai dengan Engkau selalu, berdamai dengan sesama kami. Terpuji-pujilah nama-Mu yang agung dan mulia itu. Terima kasih atas pelayanan ini. Ketika Tuhan masih mampukan kami melayani pembaca warta jemaat, liturgi, song leader, tim multimedia kami, bahkan organis dan pianis kami. Terima kasih karena kepedulian Tuhan terhadap kami sehingga kami mau peduli dengan pelayanan ini. Ibadah kami ini kurang sempurna di hadapan Tuhan. Engkau sempurnakan Tuhan, oleh karena Yesus Kristus yang akan kami sambut masuk ke dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan juga berkenan atas persembahan yang lahir dari dorongan hati dan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas setiap berkat yang kami terima.
Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin.